Halo, jumpa lagi dengan Yudi dalam Vinyl Global Ringlot episode nomor 192. Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dalam episode nomor 192 ini, kembali saya akan mereview koleksi vinyl atau koleksi piringan hitam kepunyaan saya. Kali ini yang ingin saya review adalah band-band yang pernah main di kota Yogyakarta. Maka dari itu, koleksi yang akan saya tampilkan adalah 3 buah grup band. Grup band apa itu? Simak terus sampai tuntas, biar nggak penasaran. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai, saya mau minum kopinya terlebih dahulu. Kopi yang akan saya minum adalah kopi hitam. Kopi tubruk. Aceh Black Kayu Robusta. Tidak salah, dulu kota Yogyakarta disebut juga sebagai kota pelajar dan kota kebudayaan. Maka dari itu, masa-masa sekolah saya di Jogja, banyak sekali band-band dari luar negeri yang pentas atau konser di kota Yogyakarta. Cukup mengherankan juga, kalau dipikir-pikir Jogja adalah dalam tanda kutip kota kecil, tapi band-band dari luar negeri ada aja yang singgah di kota Yogyakarta. Barangkali dengan pertimbangan Yogyakarta adalah kota pelajar atau kota mahasiswa dan juga kota Yogyakarta adalah kota budaya. Maka band-band dari luar negeri itu mau-maunya pentas di Jogja. Kebanyakan band-band luar negeri yang main di kota Yogyakarta biasanya disponsori atau diprakarsai oleh kedutaan besar, atas kebudayaan, atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan band itu berasal, dan menjadikan kota Yogyakarta tempat persinggahan untuk konser-konser mereka. Itu yang saya alami di akhir tahun 70-an dan dekade tahun 80-an. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih. Seperti yang saya alami dulu sekitar tahun 1979. Nggak tahu adik-adik udah pada lahir belum ya. Pada tahun 1979 ada sebuah grup band kenamaan dari Australia yang pentas di kota Yogyakarta. Dan band itu rupanya sangat tertanam di hati saya karena band itu yang membuat saya menjadi jatuh cinta dengan aliran musik jazz rock fusion. Band apa itu yang memberi influence kepada selera musik saya? Ya, band itu adalah band yang bernama Crossfire seperti ini. Band ini keren banget. Sebuah grup band dari Australia yang beraliran jazz rock fusion. Sebagaimana teman-teman ketahui, di dekade tahun 70-an, genre jazz rock fusion sedang menjamur. Dan band yang bernama Crossfire ini mengikuti apa yang sedang tren di dekade tahun 70-an. Dan saya sangat beruntung karena band Crossfire ini sempat singgah di Yogyakarta dan saya sempat menonton konsernya di Gelora atau Gelanggang Olahraga Kridosono. Konser Crossfire di Yogyakarta ini seingat saya kerjasama dengan Kedutaan Besar Australia pada waktu itu. Pada saat pentas di kota Yogyakarta, Crossfire digawangi oleh personel yang sangat keren-keren main musiknya. Musik yang dimainkan sangat atraktif, sangat kompak sekali. Melodi-melodi yang dimainkan oleh gitar, piano, dan bahkan alat musik yang bernama xylophone. Nah, ceritanya setelah konser Crossfire tersebut, saya sungguh penasaran dengan grup band ini. Di keesok harinya saya mencari di toko-toko kaset di Yogyakarta, menanyakan apakah ada grup band yang bernama Crossfire. Sayangnya sekali, di semua toko kaset di Yogyakarta yang saya satroni, tidak ada satupun yang mempunyai grup band yang bernama Crossfire ini. Di tengah kepenasaran saya terhadap Crossfire ini, dan kepenasaran saya terhadap aliran musik jazz rock fusion, akhirnya saya memutuskan pokoknya saya harus mendapatkan kaset yang menyajikan tentang jazz rock fusion.
Akhirnya malam itu, sekitar bulan Oktober tahun 1979, saya mendapatkan kaset Jazz Rock Fusion 79 seperti ini. Sebuah kompilasi yang berisi grup-grup yang mengusung aliran Jazz Rock Fusion yang keren-keren. Dan seiring dengan perjalanan waktu, pada bulan Maret tahun 1981, akhirnya saya menemukan album dari Crossfire seperti ini. Dan di samping saya menemukan kaset Crossfire, saya pun kemudian menemukan vinil atau piringan hitam album Crossfire yang berjudul Piece of Wear ini. Sebuah album yang dirilis pada tahun 1980 di bawah label WEA Australia. Sebuah album yang seolah-olah seperti oase yang saya temukan di tengah padang pasir karena saya begitu penasaran dan merindukan grup band yang bernama Crossfire ini. Pokoknya saya bahagia banget punya album ini. Sebuah album yang sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi. Adapun personel-personel Crossfire yang memperkuat album ini, mereka adalah Jim Kelly pada gitar, kemudian Michael J. Kenny pada keyboard piano, kemudian Tony Buchanan pada tenor, soprano, dan flute, kemudian Phil Scorgi pada bass, kemudian Ian Blacksom pada perkusi dan bebunyian-bebunyian lainnya, dan Steve Hobbs pada drums. Di antara personel-personel yang saya sebutkan tadi, yang saya ingat betul adalah 3 personel yang sempat singgah dan main di kota Jogja adalah Jim Kelly pada gitar, kemudian Michael J. Kenny pada keyboard dan piano, dan pemain percussionnya yang sangat atraktif yaitu Ian Blacksom. Dan Ian Blacksom inilah yang sangat berkesan buat saya pada waktu itu karena bermain perkusi sangat atraktif sekali dengan aksi-aksinya yang sangat energik. Dan Ian Blacksom pun piawai juga memainkan xylophone. Saya agak lupa siapa yang memperkuat drum dan bermain bass pada waktu show di Jogja. Kalau kita simak covernya juga keren. Sebuah landscape, di sini ada matahari, maka judulnya adalah Piece of Wear dengan huruf Crossfire yang sangat khas. Sementara baliknya adalah personel-personel dari Crossfire yang saya sebutkan tadi, dan cover ini pun juga sangat keren karena disajikan dengan kertas glossy yang sangat mewah sekali. Adapun album Piece of Wear ini terdiri dari 8 buah lagu, di mana lagu-lagu yang cukup mengesankan adalah lagu yang berjudul Bob's Ya Uncle, kemudian lagu yang berjudul Let's Go, Parade, Malice in Wonderland, dan lagu yang berjudul Piece of Wear itu sendiri. Kalau teman-teman mempunyai album Piece of Wear ini, tidak akan bosan-bosannya mendengarkan lagu yang berjudul Bob's Ya Uncle dan lagu yang berjudul Parade. Baiklah, akan saya keluarkan isinya biar teman-teman nggak penasaran. Ini dia. Nah, inner sleeve-nya ini personel-personel dari Crossfire, dan ini adalah judul-judul lagunya dan susunan dari personel yang memperkuat album Piece of Wear. Sebuah album dari Crossfire yang sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi. Jadi Crossfire album Piece of Wear ini diterbitkan 1 tahun setelah mereka pentas di Yogyakarta. Yang saya ingat betul ada satu lagu yang berjudul Fahana Kukin. Sayang banget lagu tersebut nggak ada di dalam album ini. Padahal lagu Fahana Kukin adalah lagu yang sangat keren banget, di mana Ian Blacksom sempat melakukan solo percussion. Kemudian pada tahun 1981, kota Yogyakarta kembali kedatangan sebuah grup band yang mengusung irama musik jazz, yaitu grup band yang bernama Flyrik, di mana band ini sempat mentas di sebuah lembaga yang bernama Karta Pustaka di Yogyakarta. Pada waktu itu, Karta Pustaka masih bertempat di Jalan Jenderal Sudirman. Dan saya sempat mempunyai kaset bootleg pada waktu mereka pentas di Karta Pustaka Yogyakarta, yaitu ini Flyrik bagian pertama, dan ini adalah kaset Flyrik pada bagian kedua. Kalau kita menyimak lagu-lagu Flyrik
maka irama jazz yang diusungnya adalah irama jazz yang lumayan agak berat. Kalau saya menyebutnya adalah semacam jazz kontemporer. Dan untungnya, saya pun mempunyai koleksi vinil dari grup Belanda yang bernama Flyrik ini. Dan album Flyrik kepunyaan saya ini berisi kompilasi dari album-album Flyrik sebelumnya. Dan uniknya, album kompilasi ini, di sini ada tulisan not for sale. Karena di sini dituliskan promotional copy. Tidak jelas kapan album ini dikeluarkan, tapi kalau melihat susunan-susunan lagu yang ada di dalam album kompilasi ini, ada juga beberapa buah lagu yang sempat dipentaskan di Jogja. Di antaranya adalah komposisi yang berjudul East to West Express, kemudian komposisi yang bertitel Circus, dan komposisi yang berjudul Stonewalls atau bahasa Inggrisnya adalah Steam Engine alias mesin stom untuk aspal. Cover dari kompilasi Flyrik ini sangat artistik karena personel-personel dari Flyrik difoto dengan background seperti seolah-olah berada di awan. Sayang banget tidak ada detail siapa personel yang ada di dalam album ini, tapi seingat saya ada beberapa bersaudara dengan family name Fisher. Sebuah album dari Flyrik di bawah label Polydor seperti ini. Sebuah album buat teman-teman yang mencoba berpetualang mendengarkan jazz kontemporer, musik yang anti-mainstream. Silakan berburu koleksi vinil dari grup band yang bernama Flyrik dari Belanda. Grup band Flyrik ini pernah pentas di Jogja pada tanggal 12 Mei tahun 1981 di Kartapustaka. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian ada seorang musisi dari Prancis yang sempat singgah di kota Yogyakarta, adalah seorang pemain biola yang cukup terkenal berasal dari Prancis, yaitu Didier Lockwood seperti ini. Didier Lockwood ini pernah pentas di Jogja sekitar pada tahun 1989. Sayang banget, sebenarnya saya mempunyai foto-foto pada saat Didier Lockwood pentas di Jogja, tapi saya cari-cari kok ketelisut. Nanti kalau ketemu akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Dan seingat saya, Didier Lockwood ini pentas di Yogyakarta atas prakarsa kerjasama dengan Lembaga Indonesia Prancis atau LIP yang pada waktu itu bermarkas di Jalan Sagan. Nah, Didier Lockwood ini, kalau teman-teman juga sempat menyimak episode-episode saya sebelumnya, pernah memperkuat sebuah grup band yang berasal dari Prancis, yaitu grup band yang bernama Magma. Dan Didier Lockwood ini mewarisi tradisi Prancis yang mempunyai musisi-musisi jazz yang bermain biola. Dan Didier Lockwood ini merupakan penerus dari pemain biola terkenal dari Prancis, yaitu Gravelli, kemudian Jean-Luc Ponty, yang saya pernah bahas di episode awal dari Vinyl Group Parking Lot. Kemudian dari Jean-Luc Ponty, estafet pemain jazz biola Prancis adalah Didier Lockwood ini. Dan album ini, album yang saya miliki dari Didier Lockwood ini, judulnya adalah Surya. Saya kurang tahu maksudnya apakah Surya ini adalah matahari, tapi album yang dirilis pada tahun 1980 ini keren-keren banget lagu-lagunya. Di mana lagu-lagu yang sangat enak untuk didengar adalah komposisi-komposisi yang berjudul Agartha, kemudian Aspiring Answer, kemudian komposisi yang berjudul Automatic Man, kemudian side B, ada komposisi yang patut disimak adalah komposisi yang bertitel Stakau dan komposisi yang bertitel Do Anything You Want. Nah, album Surya ini, cover depannya adalah profil close up dari Didier Lockwood, dan baliknya ini adalah personel-personel dari Didier Lockwood yang memperkuat album yang berjudul Surya ini. Baiklah, akan saya keluarkan album Surya dari Didier Lockwood. Ini adalah set pertama, kemudian ini adalah set kedua.
dan di bawah label Inner City. Album Didi Lokut yang berjudul Surya ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai 3 buah album dari grup band yang pernah pentas di Jogja dan mengusung genre musik jazz. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu. Salam sehat dan peace.